Halo, Milanisti Indonesia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi di Buletin Milanello, channel YouTube Milanisti Indonesia. Kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang kok bisa ya Pioli akhirnya yang diperpanjang kontraknya sama manajemen Milan di tengah gencarnya berita-berita bahwa Rangnick akan menggantikan Pioli gitu loh. Nah, ini yang kita bahas kali ini teman-teman saya ada berempat, ada Bang El masih tetap Kapo Balikpapan, ada Kang Abab dari Cianjur, Kang. Sehat. Ada Bang Dean dari Depok. Oh, Pak. Sip. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini kita kedatangan teman baru lagi nih buat tim Buletin yang terus bertambah karena antusiasmenya cukup besar. Teman-teman banyak yang ingin menyuarakan aspirasinya atau pemikirannya tentang klub kesayangannya. Kali ini ada Kang Rizal nih dari Bandung. Kang Rizal, ya. Apa kabar Kang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Kang ya. Ya. Oke. Seperti tadi yang sudah saya bicarakan di depan, tadi intinya adalah di edisi ini kita coba untuk mau bahas apa sih targetnya Milan nih di tahun depan nih dengan Pioli yang akhirnya diperpanjang kontraknya gitu. Mungkin banyak Milanisti yang punya ekspektasi besar dengan Ralf Rangnick yang menurut kita mungkin bisa dibilang hampir 90% itu hampir deal gitu sebenarnya. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan kita nggak tahu. Ternyata Milan memperpanjang kontrak Pioli ini. Kira-kira itu yang mungkin nanti bisa di-share sama teman-teman semua info apa yang bisa dikasih. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu ke kalian komentarnya ya, tidak panjang-panjang, maksimal 3 kalimat dengan perpanjangannya kontrak Pioli ini. Kira-kira Dian, komentar lu apa nih? Nggak usah panjang-panjang, gue butuh 3 kalimat maksimal. Kejutankah? Sudah diprediksi keseriusan manajemen Milan dalam membangun Milan. Oke, itu lebih dari 3 kalimat tuh kayaknya. 3 kalimat mah, itu 3 kata kali itu tadi. Itu 1 kalimat, Wak. Oke, jadi lo nganggap bahwa manajemen Milan serius nih ya dengan yes. Pioli nih? Yes. Oke, dari Bang El, komentar lo apa El? Mantap. Oke, dari Kang Abab? Sinergi dari manajemen, pelatih, sama pemain. Oke, itu aja, Pak. Itu yang membuat manajemen akhirnya memutuskan untuk ya udah kita lanjut dengan Pioli aja ya. Oke, Kang Rizal, komentarnya Kang, singkat padat komentar awalnya. Terkejutkah? 3 kata tentang Pioli. Ada pengaruh Maldini. Ada pengaruh Maldini, Oke, itu jawaban yang variatif, beda-beda punya pendapatnya, tapi ya itu fakta yang kita hadapi sekarang adalah Pioli menggantikan maksudnya Pioli memperpanjang. Nah, mungkin pertanyaan gue selanjutnya adalah kira-kira apa sih yang menjadi dasar manajemen nih yang akan memperpanjang kontrak Pioli akhirnya tidak melanjutkan kontrak Rangnick. Kira-kira ada apa sih yang terjadi? Dan yang bikin gue kaget adalah keputusan itu, berita itu muncul di tengah pertandingan ketika Milan menghadapi Sassuolo. Gitu loh. Itu cukup menarik buat gue sih sebenarnya di saat Milan masih bermain, tiba-tiba muncul confirm resmi bahwa Pioli akan menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun. Mungkin dari Dean dulu mungkin pertama. Komentarnya Yan, apa kira-kira Yan? Menurut gue ini salah satu bukti kesuksesan manajemen Milan ya, dan pembelajaran yang sangat berharga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana terlalu banyak perubahan dan kita nggak kemana-mana sampai terakhir ya. Yang paling lama kita tahu Gattuso yang 2 tahun ya ada di Milan, yang musim lalu cuma beda 1 poin sama peringkat 4 tujuan awal Milan di awal musim. Nah, gua melihat keputusan Pioli dipertahankan adalah bukti sahih keseriusan Milan atau manajemen untuk terus-terusan untuk membawa Milan kembali ke tempat semestinya gitu. Karena
dengan penunjukan Pioli, pilihan untuk berjudi itu lebih sedikit karena yang kita tahu permainan Milan grafiknya meningkat dari segi level permainan, dari segi poin semuanya meningkat, dan kita lihat juga pemain pun pada semuanya cocok sama Pioli. Buat gua itu adalah pembelajaran yang sangat bagus ya dibandingkan dari musim-musim sebelumnya di mana kita terlalu banyak gonta-ganti dari pemain sampai pelatih sampai manajemen sehingga tidak ada keseimbangan antara manajemen, pelatih dan pemain. Ini buat gua langkah yang sangat bagus ya. Walaupun gua sebenarnya di awal tidak setuju Pioli adalah pilihan jangka panjang, tapi ini adalah bukti jawaban bahwa manajemen Milan ternyata beneran serius untuk milih, bukan cuma sekedar ngambil high profile hot news lah buat sepak bola, tapi ngambil pilihan yang sudah jelas. Itu sih dari gue. Oke, mungkin dari Kang Rijal mungkin komentarnya Kang. Sebelumnya saya juga kaget sih dengan penunjukan permanennya Pioli ini, karena dari info yang saya baca kan Rangnick ini udah tinggal pengumuman lah istilahnya gitu. Tapi tiba-tiba di halftime Sassuolo itu Pioli udah resmi gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya ada positif negatifnya sih buat permanennya Pioli ini, karena Milan kayaknya menunjuk Rangnick ini udah timeline projectnya itu udah pasti udah tersusun gitu. Karena seorang Rangnick ini udah pasti punya satu setiap stepnya dalam setiap tahun gitu. Sementara untuk Pioli ini cenderung untuk jangka pendek gitu. Saya sebenarnya udah cukup senang sih dengan adanya Rangnick ini, karena buat saya ini Rangnick ini orang yang paling paling punya kualitas, terus pengalaman, ide sepak bolanya jelas lah ya. Iya. Dari track jadi dia mau step tadi. Ya, track recordnya dia membangun Red Bull Group itu kan dari Leipzig, Salzburg sampai New York Red Bull pun cukup mentereng lah gitu. Emang sih kalau untuk kayak karir kepelatihan yang juara-juara gitu emang sih nggak ada gitu kan. Rangnick ini cuma juara DFB Pokal ya kalau nggak salah. Iya, DFB Pokal. Ya, sebenarnya kalau untuk pembangunan kembali Milan ini lebih cocok untuk Rangnick yang jalanin gitu kan, karena ini Elliot pun punya visi kalau strategi Milannya ini mengembangkan pemain muda gitu. Tapi di lain sisi juga saya nggak setuju Rangnick ini bukan Leipzig loh, ini tuh Milan gitu, klub yang tekanannya besar gitu, sejarahnya besar, belum tekanan dari fans gitu kan. Ini kalau misalkan ngulang lagi siklus yang baru gitu, ini minimal tahun pertama itu pasti 0 year lagi, berarti kan ada adaptasi, ada apalah gitu semacamnya. Terus terlebih saya nggak setujunya ini soal pemilihan pemain, karena mayoritas pemain muda sebenarnya udah dibuktikan dengan Milan dari 2-3 musim terakhir ini. Pemain muda aja nggak cukup gitu buat tim ini bisa berkembang, karena ya itu tadi, tim ini benar-benar muda tapi udah dikasih pressure yang seberat Milan gitu. Terbukti kan dengan masuknya Simon Kjaer, Ibra, terus Begovic, dan ini banyak pengaruhnya untuk tim, atau terlebih ke sosok sisi mental ya. Kalau misalkan potensial pemain sih, saya yakin ini para pemain muda ini emang bagus gitu kan. Maldini juga ngerekrut Theo, ngerekrut Benacer, ini hasilnya bagus gitu, hasilnya benar-benar pengaruh. Tapi secara mental, secara psikis untuk jadi tumpuan Milan itu masih susah gitu buat para pemain muda. Oke. Kalau misalkan ada yang menganggap bahwa
gagalnya Rangnick ini karena gaji gitu? Kira-kira ada yang setuju? Karena kalau kita tahu dari kabar yang beredar ini Rangnick ini sekitar 5 juta euro, sedangkan Pioli ini hanya 1,5 sampai 2 juta gitu. Jadi memang ada gap yang lumayan besar nih dari sisi gaji gitu kan, dari sisi gaji. Nah, apakah salah satu faktornya karena itu? Dan juga kalau tidak salah ada juga kabar beredar yang mengatakan bahwa Rangnick ingin atau minta role atau peran yang lebih luas di tim ini gitu, tidak hanya sebatas sebagai pelatih gitu, tapi juga dia ingin banyak peran-peran lain yang ingin dia minta juga gitu. Kira-kira komentarnya mungkin. Oke, kalau faktor gaji sih menurut saya mungkin ada ini juga sih, ada pengaruhnya juga. Sekarang kita kalau berpikir ekonomi sih 5 juta yang belum tentu ke depan dia bakal bisa merubah Milan seperti apa dengan 1,5 juta atau sampai dengan 2 juta dengan kondisi Milan sekarang, ya realistis aja sih Wak gitu. Apalagi sekarang kan sepertinya sih Milan masih banyak expenses atau yang harus diselesaikan itu setelah pasca pengambilan sama Elliot, ditambah kontrak pemain kita udah banyak yang mau expire nih Wak. Hakan Çalhanoğlu ya, terus Ibra cuma setahun, diperpanjang atau enggak juga masih tergantung seperti apa. Terus beberapa Donnarumma itu yang paling penting sih, itu pilar penting banget gitu. Jadi kalau melihat ke sana sih ada mungkin juga gitu untuk masalah gaji. Tapi kalau misalkan di faktor lain untuk batalnya Rangnick itu lebih ke mungkin sama teman-teman lain tadi sudah dibahas, banyak faktornya seperti teknis dan lain-lain. Tapi kalau untuk saya sih ini lebih ke tim yang kita jalan sekarang itu udah jadi. Kalau untuk saya udah jadi, tinggal beberapa perbaikan di sektor yang vital ya, terutama di duet Bennacer sama Kessie itu kita sama sekali nggak punya backup. Setelah lihat Biglia main di Atalanta, mohon maaf ya, mungkin masa dia udah lewat gitu Pak. Oke. Mungkin dari Bang El dulu. Bang El gimana? Komentarnya Bang El. Batalnya Rangnick ke Milan, kalau ditanya tentang gaji mungkin ada Pak. Karena gaji Rangnick yang terlalu besar dan permintaan Rangnick yang terlalu banyak, sementara manajemen masih fokus untuk yang mau habis-habis ini Wak, untuk perpanjangan Donnarumma, perpanjangan Ibra. Nah itu salah satu alasan juga kenapa Rangnick nggak jadi. Intinya sih para pemain udah nyaman. Sekarang kita gini aja, kalau udah nyaman ngapain cari yang belum tentu nyaman gitu. Tapi ini Kang, gue kayaknya sempat beberapa kali baca itu dari pihak Red Bull-nya sendiri juga kayaknya neken Milan tuh, minta konfirmasi secepatnya mengenai Rangnick ini gitu. Benar gak tuh ya kira-kira ya? Gue sempat beberapa kali baca tuh, Red Bull kayaknya merasa digantungin. Ya? Bukan masalah kompensasi. Jadi dia minta kepastian nih, Milan Rangnick ini jadi mau diambil Milan atau enggak. Kalau enggak, kita atau Red Bull, dari pihak Red Bull dia punya program lagi dengan Rangnick gitu. Sehingga akhirnya Milan ngambil keputusan ya itu yang tadi pas di saat lawan Sassuolo itu tanpa harus menunggu atau kelarnya liga gitu loh. Kalau nggak salah sih alasannya itu deh kayaknya yang gue tangkap gitu ya dari beberapa artikel-artikel yang gue baca sih tentang Milan gitu ya. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi gak, Kang Rijal, tentang isu itu? Kalau ya mungkin bisa jadi sih, karena ini juga kan setelah dikonfirmasinya Pioli ada info juga kalau si Rangnick ini bakal diperpanjang kontraknya sama Red Bull gitu kan. Ya mungkin karena faktor itu juga gitu. Cuma saya nggak ngertinya ini kan gaji di sini udah sepakat gitu. Nah itu sepakatnya itu nggak tahu sampai tahap apalah gitu. Cuma iya. Cuma yang berita itu kan ada
hari ini bilang sampai tinggal pengumuman doang, tapi hari besoknya bisa beda lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya aktualnya fakta di lapangan ini kesepakatan Gazidis dan Rangnick ini sudah sampai mana itu saya juga nggak tahu gitu ya. Cuma ya jadi ya mungkin bisa jadi sih karena ada pressing dari Red Bull juga gitu. Oke. Ini yang gue tahu di episode sebelumnya Dian kayaknya termasuk orang yang pendukung Rangnick banget nih kayaknya nih dibandingkan Pioli nih. Gitu. Nah, sekarang kita tahu manajemen Milan telah sepakat untuk memperpanjang Pioli gitu loh. Nah, gue sih sedikit aja yang gue googling ini statistik Pioli jauh di bawah Rangnick gitu loh. Jadi persentase kemenangan Pioli itu hanya 37,65%. Jadi dari 664 pertandingan yang dia pernah pimpin, 250-nya menang, serinya 203, kalahnya 211. Persentasinya cuma 37,65. Sedangkan kalau Rangnick itu persentase kemenangannya sampai 47,78%. Jadi memang kalau dari sisi prestasi individu gitu bisa dibilang memang Rangnick ini lebih ciamik lah prestasinya dibandingkan Pioli. Nah, Pioli memang yang tadi kita sudah pernah bahas, dia bisa dibilang yaitu di Lazio bagus gitu kan, baru diperpanjang, tiba-tiba 10 pertandingan berikutnya anjlok gitu kan. Di Inter pun juga sempat mengalami hal yang sama. Nah, itu yang jadi paranoidnya kita mungkin Milanisti dengan adanya perpanjangan Pioli ini gitu. Mungkin dari Bang Dian secara individu lah gitu loh. Ya, kalau sekarang sih all we can do is hope ya. Sama gimana ya, udah kejadian gitu. Ketakutan gue udah sempat dibahas sama Bang Rizal sih tadi. Sejak waktu dan di video sebelumnya juga gue udah pernah bilang bahwa kalau gue bilang kalau di saat era perang sih gue rasa Pioli orang yang tepat itu. Sekarang nih kita di era perang gitu, transisi dari tim yang kurang bagus dari Giampolo, fondasi dari Giampolo yang kurang bagus diambil sama Pioli, ada corona, Pioli bisa bangkit dari situ. Yang waktu di sesi sebelumnya gue bahas bahwa waktu sebelum Astori meninggal, rest in peace, Fiorentina juga nggak terlalu bagus. Setelah Astori meninggal, Fiorentina dibawa sama Pioli lebih kompak, mainnya lebih bagus. Nah, di musim setelah itu, Pioli anjlok sampai akhirnya dipecat, diganti sama yang sekarang ya, Iacchini ya sekarang ya, baru sekarang ini gitu kan. Nah, kekhawatiran gue ada di situ gitu. Apakah Pioli mampu tetap mempertahankan konsistensinya di keadaan yang mungkin bisa dibilang biasa-biasa saja dengan tekanan yang tentunya sekarang jadi lebih tinggi gitu, dengan tekanan di mana kalau dulu mungkin dia bisa tanpa beban karena dia pelatih yang diremehkan, yang banyak dari Milanisti di seluruh dunia meragukan kenapa kita cuma ngambil Pioli gitu. Dia tanpa pura-pura. Nah, yes. Sekarang dengan ekspektasi yang sudah dibangun dari penampilan Milan setelah Corona, beban ada di dia gitu. Kita belum pernah kita juga mesti was-was terhadap pilihan pemainnya. Kita tahu sendiri yang udah pelatih yang memang mediocre, selera pemainnya pun mediocre gitu kan. Kita bisa ambil contoh kayak ya banyak lah contohnya lah, ya kayak Sarri aja contohnya selalu bawa-bawa Jorginho aja kemana-mana. Itu kan itu jadi apa ya? Jadi bisa jadi satu pertimbangan apakah Pioli mampu gitu. Cuman ya sebagai Milanisti, sebagai fans gitu, kenapa waktu itu gue mendukung Rangnick? Di statement sih gue bilang bahwa gue lebih setuju Rangnick director, Pioli jadi pelatih. Itu akan mengurangi resiko di mana pemilihan pemain yang buruk untuk Milan ke depannya. Dan Rangnick kita tahu sendiri ya, nggak usah disebutin lah kayak Haaland, Szoboszlai, Naby Keita, semuanya jadi pemain gitu kan. Walaupun pelatihnya bukan dia. Itu bisa jadi mix yang bagus. Cuman karena sekarang memang kita sudah mengambil resiko yang memilih Rangnick, memilih Pioli untuk melanjutkan tradisi ini, ya
all we can do is hope gitu, kayak yang tadi gue bilang gitu kan. Dan dengan satu poin, asal kita bisa mertahanin Ibra, asal kita bisa mertahanin Donnarumma, 2 menit gue rasa ya kita bakal baik-baik aja lah. Papan atas gue rasa masih bisa kita pegang gitu, karena Ibra presence itu bener-bener berasa banget sih, sampai ya udah kita semua tahu gitu, semua pemain jadi main bagus. Satu-satunya harapan gue ke Pioli adalah dia pelatih yang tahu potensi pemainnya ada di mana gitu. Dia nggak maksain Benacer main di tengah sendirian, dia berani eksperimen masukin Casey ke barengan sama Benacer. Itu jadi poin plus Pioli dari gue sih, itu aja. Oke, mungkin terakhir ya, gue mungkin dari Kang Abab, mungkin lu singkat kata puas nih Kang dengan perpanjangan Pioli ini dengan manajemen. Untuk posisi perpanjangan Pioli sih puas lah, gitu. Cuman ekspektasi saya lebih dari apa yang udah manajemen kasih ke Pioli. Udah selayaknya Pioli juga ngasih lebih gitu. Dalam artian dia udah udah merubah pikiran manajemen dari asalnya Rangnick yang memang udah sebegitu berdekat gitu ya, dari rumor-rumor dan lain-lain, sampai akhirnya dia diperpanjang gitu. Jadi saya berpikir sudah selayaknya Pioli melakukan yang lebih gitu. Oke. Mungkin dari Dian, mungkin simpulannya yang penutup dari yang terjadi Pioli ini. Ya, gua hanya bisa berharap dan berdoa Pioli nggak flop di musim keduanya, dan bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan oleh manajemen dan fans Milan. Itu aja. Oke, dari Kang Rizal mungkin. Kalau dibilang puas atau enggak dengan Pioli, saya cukup puas sih. Cuma ya saya balik lagi, itu ekspektasi saya awalnya kan bukan Pioli gitu, tapi dengan kinerja Pioli yang sejak bulan Januari ini, saya cukup puas kalau Pioli ini dipertahankan gitu. Dan ini ada bocoran eksklusif sih dari bekas staf Milan ini yang cukup dekat dengan Maldini gitu. Ini saya dapat info kalau Ibra ini tinggal detail kecil dalam kontraknya aja yang harus disepakati, yang tinggal disepakati. Kalau soal bertahan atau enggaknya itu udah hampir 100% dia bakal bertahan, tinggal bahas detail kontraknya aja. Angka berapa tuh Kang? 3 juta? Mau dia? Ini nggak disebutin sih dia bilang gajinya, cuma bilangnya ini cuma detail kontrak kecil yang harus disepakati. Sementara kedua pihak semua, Raiola, Elliot, Gazidis, Maldini udah semuanya udah setuju buat kerjasama bareng Ibra lagi gitu. Itu sih semua. Satu lagi ini Donnarumma ini nanti akan ada pertemuan setelah laga Sampdoria katanya, kalau jadi. Enggak sekalian kemarin ya? Enggak, pertemuan final agreement sama Raiolanya. Kemarin kan kayak kontak pertama lah istilahnya gitu. Ini katanya sih final agreement-nya antara Sampdoria dan Cagliari ini pertemuannya gitu. Antara 2 match itu ya? Iya. Oke lah, berarti kita semua optimis musim depan Milan akan lebih baik. Semoga rindu kita untuk melihat Milan masuk ke UCL akan terrealisasi di 2 musim ke depan. Kita kembali ke Liga malam Rabu dan malam Kamis, bukan lagi Liga malam Jumat gitu kan. Ya untung gue sih punya ekspektasi tinggi banget dari Pioli ini ya. Cuma memang ya gue khawatir, gue sih pengen atau gue berharap di 2 laga terakhir Milan flop gitu loh, supaya ada evaluasi untuk kedepannya gitu loh. Jadi sehingga di awal musim Milan sudah bisa mulai start lagi, daripada bagus terus nanti di awal musim masih bagus tiba-tiba flop di tengah musim depan drop gitu kan. Itu akan jadi kondisi yang mungkin akan terulang lagi dengan kasus atau riwayat
Pioli di klub-klub sebelumnya sih. Gitu. Oke lah, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua sudah mengganggu waktunya di malam-malam. Kita harus tapping gitu kan, ngantuk-ngantuk itu di sela-sela kesibukan kita, mungkin di teman-teman semua. Terima kasih buat narasumber Kang Rijal, Kang Abab, Kang Dean, Bang El, sukses terus. Kita dukung terus Milan supaya tetap ciamik lah di jalur yang benar dan kebaikannya di waktu-waktu yang akan datang. Ya, buat teman-teman Milanisti Indonesia semuanya, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Milanisti Indonesia di episode ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita supaya kita bisa maju terus bersama. Kerja Milanisti Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.